Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Mimin akan menceritakan film Lucifer 2 yang dirilis tahun 2025. Film hebat ini dibintangi oleh Mohanlal dan Prithviraj Sukumaran. Sebelum itu, Mimin harus mengulas Lucifer bagian pertama dulu. Mungkin sebagian besar orang sudah menontonnya, tapi tetap seru meski ditonton berkali-kali. Makanya film tahun 2019 ini sempat dibuat ulang oleh Chiranjeevi dan Salman Khan. Oke, Mimin ucapin selamat menyaksikan. Kepala Menteri atau CM Negara Bagian Kerala, Perunjeri Kesava Ramdas alias PKR menghembuskan napas terakhir di rumah sakit. Kematian PKR yang juga ketua Partai Indian Union Front atau IUF menimbulkan kekacauan. Ribuan anggota dan simpatisan partai menyalahkan pihak rumah sakit yang gagal menyelamatkan PKR. Kerumunan itu berakhir setelah dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian. Seorang pria pencari kebenaran, Govardhan, tidak begitu peduli dengan hiruk-pikuk kematian PKR. Bagi Govardhan yang hobi melakukan investigasi, PKR bukanlah pemimpin pro-rakyat. PKR hanya boneka para pemodal. Govardhan menyiarkan opininya melalui media sosial Facebook secara live. Hal terpenting saat ini, siapakah yang akan menggantikan posisi PKR sebagai CM dan juga ketua partai? Govardhan menyebut 5 nama yang paling berpeluang. Di urutan pertama, ada nama Priyadarsini Ramdas yang selama ini tidak pernah aktif dalam politik. Mengingat Priya merupakan putri sulung PKR. Suami Priya, Bimal Nair alias Bobby, juga sangat berpeluang menggantikan posisi PKR. Bobby merupakan suami kedua Priya setelah suami pertamanya, Jayadevan, meninggal kecelakaan 7 tahun lalu. Bagi Govardhan, kematian Jayadevan sangat mencurigakan. Apalagi setahun setelah itu, Priya dinikahi oleh Bobby meski sudah memiliki putri. Nama ketiga yang patut diperhitungkan adalah putra kedua PKR, yaitu Jatin Ramdas. Tapi peluangnya kecil karena tinggal di Amerika. Govardhan menilai petinggi partai IUF, Menteri Mahesa Pharma, jauh lebih berpeluang. Terakhir, Govardhan menyebut satu nama yang sangat berbahaya jika menjadi CM. Dialah Stephen Nedumpali, yang selama 6 tahun terakhir menjadi orang kepercayaan PKR. Govardhan tidak mengetahui latar belakang Stephen. Informasi yang berhasil dikumpulkan, Stephen tercatat mantan kuli bangunan di Irak dan Afghanistan. Siapa Stephen ini sebenarnya? Kenapa PKR sangat mempercayainya? Padahal Stephen ini juga pernah terlibat penyelundupan emas. Dia memiliki latar belakang yang kelam. Beberapa orang menyebutnya sebagai Lucifer, ujar Govardhan. Lucifer. Saat ini Priyadarsini dan putrinya Janvi datang untuk melihat jenazah PKR. Di sana sudah banyak orang berkumpul, termasuk Menteri Mahesa Pharma. Suami Priya, Bobby, tidak ada karena sedang pergi ke Mumbai. Jatin juga belum pulang dari Amerika. Sedangkan Stephen, Priya sendiri yang memberi perintah agar tidak diizinkan masuk. Priya sangat membenci Stephen. Kebencian itu sudah mendarah daging sejak pertama kali Stephen dibawa pulang oleh ayahnya. Ibu Priya tidak mau menerima Stephen yang tidak jelas asal-usulnya. Setelah melahirkan Jatin, ibu Priya meninggal. Ayahnya justru mengkhawatirkan Stephen. Priya jadi kecewa dan semakin membenci Stephen. Priya memaksa ayahnya mengusir Stephen dari rumah. Akhirnya Stephen dibawa ke pendeta gereja. Tapi Priya tetap membenci Stephen hingga saat ini karena dianggap sebagai penyebab ibunya menderita dan meninggal. Stephen sendiri selama ini tinggal di panti asuhan yang didirikan PKR. Stephen akan pergi melihat jenazah PKR sebelum dikremasi. Sepanjang jalan, masyarakat yang melihat Stephen menunjukkan rasa hormat. Sayangnya, mobil Stephen dihentikan oleh ACP Mail Fahanam atas perintah Priyadarsini. Mail Fahanam beralasan jalan diblokir karena Perdana Menteri India sedang dalam perjalanan. Stephen memilih berjalan kaki menuju lokasi. Para simpatisan partai langsung bersemangat melihat Stephen. Mereka berbondong-bondong di belakang Stephen.
Akhirnya Stephen bisa melihat jenazah PKR. Tentu saja hal itu membuat pria kesal. Untungnya Stephen tidak lama berada di sana. Pria kemudian melakukan ritual terakhir ayahnya, mengingat Jatin selaku anak laki-laki belum kembali dari Amerika. Di tempat lain, Bobby sedang berada di Mumbai menemui rekannya gangster Abdul Bai. Bobby memiliki rencana besar untuk menguasai partai dan pemerintahan. Tapi bisnis narkoba yang dia geluti sempat ketahuan PKR sebulan lalu. Untungnya PKR sudah meninggal. Kini Bobby membutuhkan dana besar untuk mewujudkan rencana menguasai negara. Abdul mengajak Bobby menemui bandar narkoboy Fyodor di tempat rahasia. Bobby berjanji akan membackup penuh bisnis narkoboy di Kerala asal diberikan dana 250 crore per bulan. Bobby meminta dana awal sebesar 1000 crore. Dana itu akan digunakan untuk memenangkan pemilu dan mengatur pemerintahan. Fyodor tidak berpikir panjang. Dia langsung menyetujui kesepakatan dengan Bobby. Fyodor mengingatkan Bobby untuk tidak coba-coba bermain belakang atau menipu. Bobby pulang dari Mumbai dengan senyum sumringah. Pria memarahi Bobby yang tidak menghadiri acara pemakaman. Bobby beralasan ada pertemuan penting. Bobby juga mengaku terlambat kembali karena harus mencari buku yang dipesan Janvi untuk kebutuhan kuliah. Hati pria jadi luluh mendengar perhatian Bobby kepada Janvi. Bobby kemudian meminta pria menghadiri pertemuan partai terlebih dahulu. Bobby sendiri menemui Janvi yang merupakan anak tirinya. Ternyata Janvi tidak pernah meminta dibelikan buku. Parahnya, Bobby juga menyelipkan barang jenis narkoba di dalam buku itu. Bobby mengetahui jika Janvi kecanduan narkoba sejak lama. Sebagai imbalannya, Bobby meminta sebuah pelukan. Janvi sangat menyadari pelukan dari ayah tirinya itu bukan kasih sayang, melainkan hasrat. Sudah sering Bobby melakukan hal yang sama, tapi Janvi tidak berani menceritakan kebejatan ayah tirinya kepada sang ibu. Selanjutnya, Bobby bergabung dengan rapat partai. Bobby ingin membubarkan kementerian saat ini. Pemilihan umum harus segera dilaksanakan meski masa jabatan tinggal setahun lagi. Gelombang simpati rakyat atas kematian PKR bisa dimanfaatkan untuk memenangkan pemilu. Bobby menegaskan para pengurus partai tidak perlu khawatir tentang dana. Bobby sudah mendapatkan penyandang dana baru. Saya melakukan semua ini bukan karena ingin menjadi CM, ujarnya. Calon CM yang akan diusung Bobby adalah darah daging PKR, yaitu Jatin Ramdas. Hanya Jatin yang paling pantas menjadi CM dan ketua partai. Pria ingin menentang rencana itu, tapi Bobby menghentikannya. Sebagian besar petinggi partai juga setuju dengan semua keputusan Bobby. Bagi mereka, yang terpenting adalah mendapatkan uang, jabatan, dan bisa bebas korupsi. Satu-satunya kekhawatiran Bobby dan Pharma, Stephen bisa menjadi penghalang. Terutama terkait sumber baru pendanaan partai yang berasal dari bandar narkoboy. Stephen dipanggil ke kantor partai untuk bicara 6 mata. Pharma mulai berbicara tentang kondisi partai yang membutuhkan dana besar. Donatur selama ini, grup Manapatil dinilai tidak cukup. Untungnya Bobby sudah mendapatkan donatur baru. Stephen yang tidak banyak bicara menanyakan penyandang dana baru itu. Pharma menyebut mereka perusahaan farmasi yang beroperasi di Goa dan Mumbai. Stephen langsung mengerti jika yang dimaksud adalah bandar narkoboy. Bobby juga tidak malu-malu mengakui itu. Secara tegas, Stephen menentang rencana Bobby. Stephen mengakui dirinya bukan orang baik dan pernah terlibat penyelundupan emas. Tapi soal narkoboy, Stephen menolak keras karena akan menghancurkan hidup banyak orang. Bobby tidak peduli dengan sikap Stephen. Hanya saja Bobby minta agar Stephen tidak menjadi penghalang. Jika kamu mencoba menentang kami, tidak ada yang akan menyelamatkanmu, ancam Bobby. Stephen tidak gentar diancam seperti itu. Stephen memastikan dirinya tidak akan tinggal diam jika ada yang berani terlibat bisnis narkoboy. Bobby ingin menghancurkan Stephen agar tidak menimbulkan masalah. Bobby meminta pemilik media NPTV, Sanjeev, untuk merusak citra Stephen. Sebagai imbalan, Bobby akan melunasi semua hutang NPTV. Sanjeev tidak memiliki isu atau data tentang keburukan Stephen. Anak buahnya, Raju, ditugaskan mewawancarai Govardhan yang selama ini fokus mencari kebenaran. Govardhan memang memiliki banyak informasi.
Sampai-sampai dia ditinggalkan oleh istri dan anaknya karena lebih sibuk mencari informasi. Govardan ditanya tentang para petinggi partai AUF yang melakukan korupsi. Govardan memulai pernyataannya terkait sumber keuangan partai AUF. Menurut Govardan, penyandang dana AUF selama ini sebenarnya bukanlah perusahaan Manapatil, melainkan geng Qureshi Abraham yang dikenal sebagai penguasa dunia hitam. Qureshi Abraham juga mengendalikan perdagangan emas dan berlian di seluruh dunia. Ditegaskan Govardan, Manapatil hanya kedok yang digunakan oleh Qureshi Abraham untuk membantu partai AUF. Informasi itu didapatkan Govardan dari web gelap. Raju meminta Govardan bicara spesifik tentang kejahatan Stephen. Sayangnya, Govardan mengaku tidak memiliki bukti apapun. Govardan justru memiliki banyak bukti tentang korupsi dan kejahatan yang dilakukan oleh Bobby. Semua bukti itu ditunjukkan di depan kamera. Raju menyerahkan video wawancaranya kepada Sanjep dengan penuh bangga. Tentu saja bukan itu yang diinginkan Sanjep. Tidak mungkin Sanjep akan menghancurkan Bobby yang merupakan donatur NPTV. Nasib sial dialami Govardan pasca wawancara. Sekelompok anggota partai AUF yang dipimpin Murugan menculik Govardan. Anehnya, Govardan dibawa ke sebuah rumah sakit jiwa. Govardan disekap di sana. Tapi semua fasilitas yang dibutuhkan untuk bekerja sudah tersedia seperti komputer. Govardan sampai bingung sendiri. Sementara itu, Bobby dan Abdul Bae mulai mempersiapkan pabrik produksi Narkoboy. Beberapa peralatan dan bahan kimia dikirim ke pabrik kayu yang dulu disegel pemerintah. Stephen mengetahui adanya aktivitas orang asing dari penduduk setempat. Ajudan Stephen, Alosi, diminta tetap di panti. Stephen pergi bersama penduduk itu ke pabrik kayu. Tapi Alosi diam-diam menguntit dari belakang. Stephen menemukan sekitar 20 orang ada di pabrik kayu. Orang-orang itu justru menodongkan senjata dan meminta Stephen pergi. Stephen tetap bersikap tenang. Kejutannya, Stephen terlihat sangat ahli memainkan senjata. Stephen mampu membunuh lawannya hanya dalam hitungan detik. Stephen juga begitu pandai bertarung dengan tangan kosong. Tendangannya sekuat karang di samudera. Alosia mengintip dari kejauhan sampai kaget melihat gaya dan aksi Stephen. Bagaimana tidak, puluhan anak buah Abdul hanya butiran debu di hadapan Stephen. Ternyata Alosi seorang pengkhianat. Semua yang dia lihat dilaporkan ke Bobby dan Pharma. Tuan, dia bukan Stephen seperti yang kita tahu selama ini. Saya melihat sendiri dia sangat ahli membunuh, tutur Alosi. Bobby ingin memanfaatkan insiden pembunuhan itu untuk menghancurkan Stephen. Kepolisian dikirim ke lokasi, namun kepolisian tidak menemukan apa-apa. Jangankan mayat, sehelai rambut saja tidak ada di lokasi. Bobby memutar otak mencari cara lain. Dia dan Alosi mendapatkan ide licik. Skenario itu dimulai dengan seorang penghuni panti, Aparna, yang pamit pergi. Stephen berat hati membiarkan Aparna meninggalkan panti, apalagi Aparna baru selesai melahirkan. Tapi Stephen tidak berhak menghalangi pilihan hidup Aparna. Stephen memberikan uang untuk modal hidup. Stephen juga menugaskan Alosi untuk mengantar Aparna kemanapun yang diinginkan. Hal yang tidak diduga, si pengkhianat Alosi membawa Aparna ke stasiun NPTV. Aparna menyebut ayah dari anak yang dia lahirkan adalah Stephen. Sudah banyak wanita penghuni panti yang menjadi korban kebejatan Stephen. Kebohongan Aparna berdampak besar. Meski penghuni panti mengetahui Aparna berbohong, tapi sebagian masyarakat percaya dengan kebohongan itu. Orang-orang partai suruhan Bobby juga turun ke jalan menuntut Stephen dihukum. ACV Mail Fahanam yang merupakan budak uang bergerak cepat menangkap Stephen. Orang-orang panti yang mengetahui kebohongan Aparna sangat sedih. Tapi Stephen tidak memberikan perlawanan. Dia bersedia ditahan. Salah seorang anak panti, Rafael, memohon kepada ACV Mail Fahanam agar tidak menangkap Stephen. Mail justru mendorong Rafael hingga terjatuh. Amarah Stephen langsung membuncah. Mail dihajar tanpa bisa melawan. Berani-beraninya Mail menyakiti penghuni panti. Sorot mata tajam Stephen membuat siapapun gentar. Setelah itu, Stephen membiarkan dirinya dibawa ke penjara.
Malam harinya, seorang petugas polisi membawakan Stephen HP karena ada panggilan penting. Orang yang menelpon sangat menghormati Stephen dan siap membebaskannya. Tapi Stephen meminta orang itu tetap diam. Stephen akan memberikan tugas lain yang harus diselesaikan. Sepertinya Stephen memang bukan orang sembarangan. Stephen sengaja tidak melawan agar Bobby melanjutkan rencananya untuk mendatangkan calon CM Jatin Ramdas. Benar saja, Jatin Ramdas pulang dari Amerika keesokan harinya. Kedatangan Jatin disambut oleh keluarga besar partai IUF. Sejujurnya, Jatin tidak tertarik dengan politik. Dia bersedia pulang karena kakak perempuannya yang bersikeras. Jatin akan mencoba setahun saja terjun dalam politik. Jika tidak nyaman, dia akan kembali ke Amerika. Jatin kemudian menanyakan keberadaan keponakannya Janvi. Tapi ternyata Janvi sudah tinggal di asrama kampus dengan alasan agar fokus belajar mempersiapkan ujian. Padahal sebenarnya Janvi tidak tahan tinggal di rumahnya karena sering dilecehkan oleh Bobby. Tiba saatnya Jatin akan diperkenalkan di hadapan umum. Dia didandani agar terlihat seperti PKR. Jatin diminta mengenakan kacamata dan rambutnya sedikit dicat. Penampilan baru Jatin berhasil menghipnotis para kader dan simpatisan partai. Orang-orang langsung teringat PKR. Ditambah lagi Jatin pandai berpidato. Jatin menjadi kandidat terbaik untuk menjadi CM. Saya akan ikut kontes dalam pemilu. Kita pasti akan menang, ujar Jatin disambut tepuk tangan meriah. Kemenangan sudah di depan mata. Saatnya Bobby akan menerima uang tunai dari bandar Narkoboy. Uang itu dibawa menggunakan kendaraan kontainer dari Karnataka dan Tamil Nadu. Sesuatu yang tidak diduga terjadi. Sekelompok orang misterius menyerang kontainer tersebut. Uang yang ada di dalamnya diledakkan hingga menjadi butiran debu. Bukan itu saja, uang dan barang narkoba yang dibawa melalui jalur laut juga menjadi target. Rupanya pemimpin kelompok misterius itu adalah Zaid Masud yang bekerja untuk Stephen. Zaid dan gengnya sangat terlatih seperti pasukan khusus. Mereka begitu ahli menggunakan senjata maupun bertarung dengan tangan kosong. Setelah kapal laut diledakkan, Zaid melapor kepada Stephen melalui telepon. Zaid memastikan misi yang diberikan telah diselesaikan dengan baik. Abdul Bae kalang kabut menghubungi Bobby tentang serangan itu. Bobby, kita diserang. Uang senilai 1.000 crore sudah musnah. Pelakunya adalah Zaid Masud. Dia memimpin kelompok pembunuh bayaran Asia yang paling kuat. Zaid juga memiliki permintaan aneh. Dalam waktu 7 hari, Stephen harus dibebaskan dari penjara, ucap Abdul. Bobby dibuat bingung dengan tuntutan Zaid Masud, tapi Abdul meminta Bobby untuk memenuhi itu. Mereka tidak mungkin bisa melawan kelompok Zaid Masud yang sangat kuat. Jika melawan, mereka bisa dibantai tanpa ampun. Bobby dan Pharma yang belum mengetahui pengaruh Stephen justru merencanakan pembunuhan di dalam penjara. Banyak napi dibayar untuk menghabisi Stephen. Tentu saja, Stephen mampu mengalahkan semua penyerangnya dengan mudah. Tidak ada pilihan lain bagi Bobby kecuali membebaskan Stephen. Alosi diminta menemui Aparna. Kali ini Aparna harus mengubah pernyataannya. Aparna selalu bersedia melakukan apapun yang diminta Alosi, karena ternyata Alosi adalah ayah dari bayi yang dilahirkan Aparna. Mereka menyembunyikan hubungan gelap itu dari semua orang. Aparna berbicara di NPTV bahwa Stephen masuk penjara tanpa melakukan kesalahan apapun. Aparna memastikan Stephen bukan ayah dari bayinya. Pernyataan sebelumnya dibuat karena dipaksa seseorang. Aparna mengaku diancam akan dibunuh jika tidak menyebut nama Stephen. Pembawa acara TV Sarat sengaja tidak membahas tentang orang yang memberikan ancaman. Skenario itu sesuai dengan permintaan Sanjeev selaku pemilik TV. Istri Sanjeev, Arundhati yang menjabat sebagai pemimpin redaksi, sangat kecewa dengan suaminya. Idealisme Sanjeev telah digadaikan.
Tapi Sanjep mengaku terpaksa melakukan semua itu untuk bisa membayar hutang NPTV yang nilainya sudah mencapai 45 crore. Idealisme itu sudah mati. Di negara ini, media hanya bekerja untuk kepentingan orang yang memberikan uang, jelas Sanjep. Pengakuan baru Aparna menjadikan Stephen bersih dari segala fitnah. Stephen dibebaskan dari penjara dan bisa berkumpul lagi dengan para penghuni panti. Masalah lain dihadapi oleh pria Darsini. Putrinya, Janvi, masuk rumah sakit setelah pingsan di kamar mandi asrama. Informasi yang diterima dari dokter, Janvi telah kecanduan narkoboy. Pria sangat kecewa mengetahui perilaku buruk putrinya. Pria tidak pernah menyangka Janvi mengkonsumsi narkoboy. "Dari mana kamu dapatkan barang itu?" teriak pria. Janvi yang tidak ingin disalahkan bicara jujur bahwa barang narkoba didapatkan dari suami ibunya. Jawaban itu membuat pria marah dan menampar Janvi. Pria tidak percaya Bobby akan menjerumuskan Janvi yang sudah dianggap seperti anak sendiri. Janvi lebih berani lagi bicara tentang ayah tirinya itu. Selama ini Janvi sering diperlakukan seperti mainan seks. Janvi tidak sanggup hidup di rumah bersama laki-laki bejat yang selalu melecehkannya. Bayangkan betapa hancurnya hati pria mendengar pengakuan Janvi. "Bu, bantu saya keluar dari masalah ini. Kalau bukan ibu, siapa lagi yang akan membantu saya?" ujar Janvi. Pria sangat murka. Dia menunggu Bobby pulang. Mata pria memerah penuh amarah. Bobby sampai bingung melihat keanehan pria. Tanpa basa-basi, pria menyerang Bobby sekuat tenaga. "Saya sangat percaya padamu, tapi kamu berani menyentuh anak saya," ucap pria gemeteran. Bobby baru menyadari kebejatannya telah diketahui pria. Bobby tidak bisa mengelak, dia mengakui perbuatannya. "Silahkan beritahu siapapun, silahkan lapor polisi. Tapi ingat, saya memiliki bukti Janvi sering membeli narkoboy. Saya bisa menjebloskan dia ke penjara," ujar Bobby. Pria syok mendengar kata-kata suaminya yang begitu jahat. Bobby juga mengingatkan pria agar tidak menimbulkan masalah apapun. Bobby tidak akan segan-segan mengakhiri hidup pria seperti yang dilakukan kepada Jayadevan dan PKR. Pria semakin syok dengan kejujuran Bobby. Ternyata Bobby telah membunuh suami pertamanya dan ayah tercinta. Pria tidak tahu harus berbuat apa. Malam itu seolah-olah dunianya terbalik. Hidup pria seperti diliputi kegelapan. Pria teringat dengan kata-kata ayahnya ketika Stephen dipanggil lagi setelah 26 tahun menghilang. "Nak, jika suatu hari nanti kamu merasa segala sesuatunya berantakan dan saya sudah tidak ada, hanya ada satu orang yang bisa membantumu, yaitu Stephen," ucap PKR beberapa tahun lalu. Besoknya pria memberanikan diri menelpon Stephen untuk pertama kalinya. "Ada apa saudariku?" tanya Stephen. Pertanyaan itu hanya dijawab dengan tangisan oleh pria. Dengan derayan air mata, pria mengajak Stephen bertemu. Stephen langsung mengiyakan. Pria ditunggu di kuburan dekat bekas bangunan gereja. Rupanya Stephen sudah diberitahu oleh PKR bahwa pertemuan seperti ini suatu saat akan terjadi. Stephen memilih lokasi kuburan bukan tanpa alasan. Di sanalah kuburan ibu kandungnya berada. Sedangkan sang ayah, Stephen tidak pernah mengetahuinya. "Ibu saya meninggal saat saya berusia 12 tahun. Pak Ramdas kemudian datang dalam hidup saya seperti dewa," tutur Stephen. Stephen kemudian menanyakan alasan pria mengajak bertemu. Pria pun menceritakan semua yang terjadi. Mulai dari kasus Janvi hingga kematian ayah mereka yang dibunuh oleh Bobby. Pria juga menceritakan pelecehan yang dia terima dari ACP Mail Fanam. Pria diminta melayani nafsu bejat Mail. Jika tidak, Janvi akan dijebloskan ke penjara dengan kasus narkoboy. Stephen tidak bicara banyak mendengar penderitaan pria, tapi satu hal yang dipastikan semuanya akan diselesaikan. "Silahkan kamu bisa pergi, saya yang akan bertanggung jawab mulai sekarang," ucap Stephen. Sebelum menyelesaikan semua masalah, Stephen pamit pergi kepada pendeta. Mungkin Stephen tidak akan pernah kembali lagi. Pendeta menanyakan sesuatu yang tidak pernah ditanyakan selama ini. "Kamu hilang dari sini saat berusia 15 tahun, lalu kembali setelah 26 tahun. Di mana kamu selama itu?" tanya pendeta. Stephen tidak mau menjawab pertanyaan pendeta. Sebaliknya, Stephen juga menanyakan sesuatu yang sangat penting. "Apakah Pak Ramdas ayah kandung saya?" ujar Stephen.
Pendeta terdiam 1000 bahasa. Hal yang sama sempat ditanyakan pendeta kepada Ramdas saat pertama kali membawa Stephen. Diamnya Ramdas mengisyaratkan bahwa Stephen adalah putra kandungnya dari istri lain. Stephen kemudian pergi tanpa mengetahui ayah kandungnya. Orang pertama yang diincar adalah ACV Mailvana. Polisi bejat itu tidak berdaya menghadapi pasukan Stephen. Anda berani menyentuh saya, mungkin saya akan diam. Tapi Anda mengancam keluarga PKR. Saya tidak akan memaafkan itu, ucap Stephen. Setelah Mailvana meninggal, Stephen menyasar pemilik stasiun NPTV. Stephen memarahi Sanjep yang menjual kebohongan demi uang. Stephen berjanji akan menyelesaikan masalah keuangan NPTV. Tapi untuk selanjutnya, kebijakan redaksi akan ditentukan oleh Priyadarshini Ramdas. Tugas pertama NPTV adalah menyiarkan jumpa pers besok yang akan dilakukan oleh Priya dan Jatin. Jumpa pers itu sangat mengejutkan. Jatin mengungkap bukti-bukti kejahatan Bobby, termasuk keterlibatannya dalam bisnis narkoboy. Dia adalah penjahat yang harus dihukum. Saya dan keluarga siap menerima apapun konsekuensinya, tegas Jatin. Bobby yang sudah menjadi buronan negara sedang berada di Mumbai. Dia menelpon Jatin. Bobby marah besar telah dihianati. Padahal Bobby yang membawa Jatin kembali dari Amerika. Tapi Jatin justru mempermalukan Bobby. Siapa yang bilang kalau saya dibawa oleh Anda? Saya pulang karena kakak perempuan saya yang minta, ucap Jatin. Posisi Bobby benar-benar terpojok. Dia tidak pernah menyangka akan seperti ini. Bobby berencana kabur ke Dubai. Tapi Abdul tidak mengizinkan sebelum mengganti uang Fyodor. Bobby diikat agar tidak melarikan diri. Di sisi lain, Bobby juga diincar oleh Stephen. Ketua geng pembunuh bayaran terkuat di Asia, Zaid Masud, dipanggil. Stephen ingin bertemu Bobby sebelum polisi menangkapnya. Zaid Masud dan gengnya bergerak cepat ke Mumbai untuk mencari Bobby. Cukup mudah bagi mereka melacak keberadaan Bobby. Anak buah Abdul yang berjaga dilumpuhkan. Zaid Masud sangat pantas mendapat gelar pembunuh terkuat. Tangan dan kaki Zaid begitu lincah mencabut nyawa lawan-lawannya. Stephen juga datang ke Mumbai. Zaid menjadi pengawal khusus yang tidak membiarkan seorang pun menyentuh Stephen. Sementara Bobby berhasil melepas ikatannya. Abdul yang berjaga di sana dibunuh. Bobby berusaha kabur. Tapi Fyodor dan anak buahnya menghadang langkah Bobby. Fyodor akan menembak mati Bobby. Kejutannya, Fyodor yang terlebih dahulu ditembak oleh Zaid. Tindakan Zaid bukan untuk menyelamatkan Bobby, melainkan demi bisa membawanya ke hadapan Stephen. Bobby kembali dibuat kaget dengan sosok Stephen yang begitu berpengaruh. Tapi Stephen tidak mau berbasa-basi. Stephen menelpon Priya. Bobby sudah bersama saya. Apa yang harus saya lakukan padanya? Tanya Stephen. Jawaban Priya sangat singkat dan jelas. Priya ingin suami jahatnya itu dibunuh. Dan benar saja, Stephen menembak mati Bobby. Kematian Bobby yang diberitakan banyak media membuat Alosi panik. Alosi bergegas ke kantor partai untuk menyusun strategi baru. Alosi mengajak Murugan mendukung Pharma menjadi CM dan menyingkirkan Jatin Ramdas. Murugan setuju dengan ide Alosi. Untuk kebutuhan dana partai, Murugan menelpon seseorang yang ternyata Stephen. Rupanya Stephen tidak melupakan pengkhianatan yang telah dilakukan Alosi. Hukuman paling pantas untuk Alosi adalah kematian. Sekali lagi Stephen menunjukkan kuasanya. Ternyata Murugan sama dengan Alosi. Jika Alosi secara diam-diam bekerja untuk Bobby dan Pharma, Murugan juga diam-diam bekerja untuk Stephen. Pekerjaan Murugan belum selesai. Murugan membebaskan Govardhan yang sempat diculik. Govardhan dibawa ke panti asuhan. Karena sebenarnya Govardhan tidak pernah diculik, melainkan diselamatkan. Stephen sudah menitip tas untuk Govardhan. Isi tas itu sepucuk surat dan uang tunai yang sangat banyak. Melalui surat, Stephen membenarkan ucapan Govardhan yang menyebut dirinya sangat berbahaya. Stephen mengapresiasi semangat Govardhan dalam mencari kebenaran. Negara sangat butuh orang-orang seperti Govardhan. Selain memberikan uang, Stephen juga memberikan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh Govardhan, yaitu istri dan anaknya.
Beberapa waktu kemudian, partai IUF berhasil memenangkan pemilu. Jatin Ramdas dilantik menjadi CM. Lalu bagaimana dengan Stephen? Rupanya Stephen sudah pergi melalang buana ke Rusia. Stephen melanjutkan kehidupannya yang sempat ditinggalkan. Ternyata Stephen memang bukan orang sembarangan. Dialah Qureshi Abraham yang dikenal sebagai gangster penguasa dunia hitam. Qureshi Abraham. Film selesai di sana. Mimin akan segera mengulas kelanjutannya, yaitu Lucifer 2. Ditunggu saja ya. Wassalam semuanya.